Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian tercatat di sisinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sedikit membaca kalam ilahi, kitab yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Adam ketika diturunkan untuk sebagai pedoman hidup atau sebagai petunjuk untuk kembali ke tempat di mana ia diciptakan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil, qad anjaynakum min aduwwil lakum wa wa'adnakum janibat turil aymani wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengucapkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israil, diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, kebiadaban Fir'aun, kemudian diberikan kitab Taurat dan diberikan makanan dan minuman dari alman wassalwa. Alman itu mirip cairan manis seperti madu, wassalwa, dan dia adalah burung seperti burung puyuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, makanlah yang terbaik dari yang kami berikan kepada kalian sebagai rezeki, wala tataghaw fi, jangan engkau kemudian mengkufuri nikmat tersebut atau menggunakan nikmat tersebut yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Wala tataghaw fi, jangan kalian, aslinya tagha, melampaui batas, yaitu melakukan dosa, terutama kufur nikmat. Karena memang pada waktu itu mereka kemudian terjatuh dalam kufur nikmat. Mereka meminta lebih kepada Musa alaihissalam. Wala tataghaw fi, karena jika engkau kemudian melakukan pengingkaran kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, fayahillu 'alaikum ghadabi, maka jika kalian melakukan hal tersebut, melakukan pelanggaran, maka fayahillu 'alaikum ghadabi, kalian mengesahkan, kalian melegitimasi azab Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Fayahillu, atau menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Di sini bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu turun dengan sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Fala tataghaw fihi fayahillu 'alaikum ghadabi, jangan kamu melakukan dosa, jangan engkau melampaui batas, jangan engkau kemudian kufur nikmat. Fayahillu 'alaikum ghadabi, karena kalau engkau melakukan itu, yahillu 'alaikum ghadabi, maka azab Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu kalian halalkan, artinya kalian
kalian yang sendiri yang mengesahkan, membolehkan hal tersebut, kemudian ditimpakan kepada kalian. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Dan itu sangat berbahaya ketika kemarahan Allah Subhanahu wa taala turun, azab Allah Subhanahu wa taala turun. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Dan siapa yang mengesahkan, yang kemudian yang berbuat sehingga mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala, faqad hawa, maka mereka akan hancur binasa. Sebagai mana umat-umat terdahulu, umat-umat terdahulu yang kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa sedikit pun dari mereka satu orang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fahal tara lahum min baqiyah, apakah kalian lihat tersisa dari orang-orang yang membangkang ayat Allah Subhanahu wa taala ketika azab Allah Subhanahu wa taala turun? Apakah kalian lihat ada yang tersisa dari mereka? Tidak ada yang tersisa, dan tidak ada yang bisa kemudian menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya yang merupakan harapan kita, yang merupakan satu tempat kembali, jalan pintas menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ghaffar. Ghaffar bukan cuma ghafur, ghaffar, memaafkan terus menerus, sama dengan Ar-Rahman. Rahmannya, maha rahmatnya itu terus menerus. Ghaffar, dia meminta maaf terus. Orang terjatuh kepada dosa, dimaafkan oleh Allah, dia minta ampun, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh lagi di dosa yang sama, dia minta maaf lagi, kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu sampai kemudian dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat adalah jalan pintas menuju Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat taubat itu dilakukan sebelum nyawa di kerongkongan. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertobat dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat di sini dijelaskan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubatu ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sampai kemudian nyawa berada di kerongkongan, maka pada waktu itu taubat sudah, waktu atau pintu taubat sudah tertutup bagi orang tersebut. Maka taubat senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan setiap hari. Ya ayuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku bertaubat setiap hari 100 kali. Dalam riwayat lain dikatakan 70 kali. Kita sebagai hambanya, sebagai pengikutnya, hendaknya kita melakukan yang lebih dari dia, karena dia telah diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Wa inni laghaffar, tempat kembali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Allah Subhanahu wa taala memanggil semua orang yang kemudian telah melampaui batas, telah melakukan dosa sebesar apapun dosanya, walaupun dia adalah dosa syirik, untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhanna qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hambaku yang telah melampaui batas, yang telah menzalimi dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampunkan semua dosa. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, "Lau balagat ya bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama', tsumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali." Wahai anak cucu Adam, seandainya dosamu itu sudah menyentuh atap langit, maka kemudian engkau datang kepada aku dengan meminta maaf, meminta ampun, aku akan ampuni kamu dan saya tidak peduli. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat seseorang ketika dia bertaubat. Allahu asyaddu farahan
bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira ketika seorang hamba kemudian bertobat kepadanya. Kamithli ahadikum fi ardi falah, seperti seseorang kalian berada di tempat yang entah berantah, di tempat yang sangat terasing. Fam falatat minhu rahilatahu, kemudian kendaraannya itu lari darinya. Wa alaihi ta'amuhu wa syarabuhu, di situ ada kemudian makanannya dan minumannya. Kemudian dia putus asa, faya asa minhu, dan kemudian dia putus asa, dia cari, dia sudah tidak ada kelihatan sama sekali, tidak ada. Kemudian fastadalla fa'ata syajarata fastadalla fi dhillihi. Kemudian dia mendatangi pohon dan kemudian dia tidur berbaring-baring di bawahnya. Wa bainahu wa kadzalik id rahilatuhu amamahu. Dan pada saat seperti itu tiba-tiba kudanya itu kendaraannya itu ada di depannya. Maka kemudian dia gembira dan kemudian mengatakan, dia mengambil tali kekangnya dan kemudian fa'akhadha bi khitamihi wa yaqulu Allahumma anta 'abdi wa ana rabb. Ya Allah, engkau adalah hamba dan aku adalah Tuhan. Akhta'a bi syiddatil farah, dia salah ucap karena terlalu gembira. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada orang ini ketika mendapati hambanya kembali. Maka dikatakan al-munib, man anab, itu adalah orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang bertakwa bukan orang yang tidak terjatuh kepada dosa. Dia pasti terjatuh kepada dosa, dan di antara ciri-cirinya adalah wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ketika orang-orang beriman itu terjatuh kepada dosa, dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, mereka meminta maaf kepada dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim mengatakan, laulam tudnib la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Seandainya kalian sudah tidak melakukan dosa sama sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan satu kaum yang kemudian mereka berdosa dan kemudian dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala maafkan. Maka di antara keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia insan ini yang penuh dengan kealpaan, yang penuh dengan kelupaan, di antara hikmah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin melihat hambanya selalu kembali kepada Dia. Karena malaikat tidak seperti kita. Malaikat tidak pernah bisa jatuh kepada dosa sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang baru, makhluk yang baru ini, supaya dia kadang-kadang terjatuh dalam dosanya, karena manusia pasti terjatuh. Kullu bani Adam khata' wa khairu at-ta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti terjatuh dalam dosa. Tidak ada yang tidak pernah terjatuh dalam dosa, dan sebaik-baik yang terjatuh dalam dosa adalah orang yang at-tawwab, yang kembali meminta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala senang ketika melihat hambanya kembali, terjatuh kembali lagi ke Dia, terjatuh kembali lagi ke Dia. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali pun terjatuh tapi kembali kepada Dia, itulah kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita harus sengaja berbuat dosa baru kembali, tidak. Tetapi pasti kita akan terjatuh tanpa kita sadari, pasti kita akan terjatuh kepada dosa, kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan kita langsung kembali meminta maaf, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubatnya kepada semua hambanya dengan dosa yang bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun besarnya, dosa tersebut akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dikatakan dalam hadis itu, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'. Dan ada seseorang yang melakukan amalan ahli neraka, dosa semua yang dilakukan. Fasabaqa alaihi kitab. Kemudian menjelang wafatnya
kemudian dia memilih jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, karena takdir selalu memberikan kita dua pilihan selama-lamanya. Sebelum kita mati, takdir memberikan kita dua pilihan, menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau menuju ke jalan setan. Bertobat kepada Allah, kemudian dia bertobat, kemudian dia melakukan amalan-amalan sehingga kemudian dia mati dengan amalan itu, maka dia dimasukkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga. Maka yang penting adalah terakhir taubat. Maka kalau kita mempunyai keluarga yang kita anggap dia walaupun dia pendosa, bahkan dia walaupun orang yang beriman, kita selalu menuntunnya untuk bertaubat ketika menjelang ajalnya. Sebab itulah yang kemudian menghapuskan semua amalan yang dosa-dosa yang mereka lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggantikan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan dengan kebaikan. Kebaikan itu karena tobatnya, Allah Subhanahu wa taala menggantikan keburukannya dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi Tuhan, tidak ada Allah, tidak ada sesembahan yang lebih rahman, yang lebih penyayang daripada hambanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih penyayang daripada orang tua kita. Orang tua kita melanggar satu kali dimaafkan, dua kali dimaafkan, tiga kali. Kalau sudah berkali-kali mungkin sudah tidak dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala sampai berkali-kali pun Allah Subhanahu wa taala sedang senantiasa memaafkan kita. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala, dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang memaafkan hambanya dari kesalahan, dari dosa, jika senantiasa dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Maka marilah kita banyak-banyak beristighfar, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, menyesal, dan kemudian langsung kemudian meninggalkan dosa ketika kita lakukan. Jangan kemudian ditunggu selesai sekalian baru kemudian kita meminta maaf. Ini kemudian dianggap bukan taubatan nasuha, karena dia menikmati dosa tersebut.